ma itu sendiri, menjelaskan risalah itu. Ma itu adalah risalah. Wa syu'batul khamisatu al-imanu bi fana'il alami dunyawi al-ulwi was-sufli was-safari. Cabang iman yang kelima adalah beriman dengan hancurnya. Kita mempercayai bahwa pada satu saat alam dunia ini akan hancur, baik yang di atas maupun yang di bawah. Yang di atas bintang ke bintang pada bertabrakan karena sudah dicabut remote control. Iya, remote controlnya itu di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Tuhan bersemayam di aras itu dalam rangka mengkontrol seluruh peredaran dan perjalanan benda-benda langit. Ya, apabila sudah dicabut, yaitu kata orang Jawa itu, iki anak truk gede, iki anak bus gede, lo jalan kuat, tiba-tiba tabrakan. Artinya sih tidak terbayangkan bubrangnya nil gitu. Iya, kelihatan. Lah kalau misalnya antara bumi dengan bulan sama-sama gede, ya, tidak terbayangkan. Kira-kira eta tukang mancing. Nah, buru-buru Nurul Falah eta gaul laut sih kan. Nah iya, laut tumpah gitu. Bifana ila alami dunyawi al-ulwi was-safali, yang duhur, yang di atas maupun yang di bawah. Yang di bawah itu ya lapisan bumi sampai itu keluar. Apa dulu surat Al-Adiyat itu apa tuh? Wa husila ma bisudur dan wal adiyati dhabal muriyati qadahal fal mughirati subha wasan nabi naka wasan nabi jama'a innal insana wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi lasadid apala ya'lamu idza buksira ma fil kubur. Dari bawah itu keluar semua. Iya, Masya Allah. Wabil yaumil akhir, dan hari akhir. Ma'astamala alaihi minal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar, serta yang dikandung alaihi pada hari akhir, yaitu dari pembalasan amal, hisaban, mizan, sirat, jannah, dan neraka. Dan ini berarti ada dua tiupan ini. Pertama, nafkhatul qiyamah, tiupan yang menghancurkan seluruh alam kecuali yang dikersakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hancur. Yang kedua adalah nafhatul ba'as, tiupan untuk menghidupkan kembali yang sudah mengalami kiamat, nanti dihidupkan kembali. Dan dalam yaumil akhir ini ada beberapa tahapan yang dilalui, yang akan dilalui oleh seluruh makhluk hidup atau manusia. Pertama adalah jasa, balasan. Balasan ini nanti dimulai dari hisaban dulu, dihisab. Dan ini yang paling melelahkan. Gagal dihisab ini, harapan tidak akan bisa kesampaian. Harapannya bahagia di akhirat, tetapi hisab menghendaki stop, harus belok ke neraka, kepada kehancuran. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu diberikan tuntunan, fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Ini yang harus kita kejar.
Dan kita sambut dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisablah kami dengan hisaban yang ringan sekali. Wal mizan juga termasuk hisaban itu, mizan itu yang paling halus ayakannya. Wasirat juga hisaban juga itu yang paling halus sekali. Kalau orang di mizan itu bisa lepas, belum tentu di sirat bisa lulus. Iya. Nah, kalau asirat ini lulus, tidak jatuh ke neraka, ibarat gambar komik itu sendiri. Insya Allah harapan besar. Faqaulun nazim bi rabbiki, maka adapun ucapan kinazim dengan kata-kata bi rabbiki bi fathil kaf, bi fathil rabbika ya bi fathil kaf, ma hazfil hai serta dibuangnya ha. Bi rabbihi. Wa qawluhu wal malaiki bi kasril kafi dengan kasrah kafna ma'a hazbil ha'i serta dibuang haknya. Malaikat kan malaikat. Jadi tak marbutoh itu dianggap seperti hak. Kalau hak itu berarti harus ada hak itu merupakan domir harus ada rujuk. Sedangkan tak marbutoh itu dianggap seperti hak tetapi bukan merupakan domir. Dan ini bisa jadi bisa jadi bahaya, bisa jadi menyenangkan tak marbutoh itu. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya Ustaz Jalal, aku mau ke petirnya ke Ustaz Syukron, kata Ustaz Jalal, iya siap. Kata Ustaz Jalalnya, ada nggak tak marbutoh di sana? Nah itu bisa menjadi menyenangkan ya. Tapi bisa jadi bahaya dalam rumah tangga kehadiran tak marbutoh. Tak marbutoh itu awalnya adalah imro'ah. Segala sesuatu yang wanita itu adalah tak marbutoh. Jadi jangan main-main ini kepada tak marbutoh. Bisa stres dia. Gara-gara tak marbutoh. Kalau wabiyaumi bil jari dengan jar maka hasbit tanwini dengan dibuangnya tanwin. Wabiyaumin asalnya ya wa huwa afsahu, dan dibuangnya tanwin dalam lafaz yaumi itu adalah lebih bagus li idofatiha lil jumlatil fi'liyatil mu'arrabati, karena diidofatkannya lafaz yaum pada jumlah fi'liyah mu'arrabah wa yajuzu bina'uha, dan boleh dijadikan binatnya lafaz yaum jadi yauma alal fathi pada fathah, jadi wabiyauma fi mahalli jarri, tapi tetap saja mahalnya mahalnya. Ini genitnya Syekh Nawawi ini. Bicara tentang keimanan. Pelang-pelang karena nahu. Iya, itu genit itu. Apalagi kalau sudah ngaji di dalam Kasyifatus saja. Waduh, qala an-nazim wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kita checklistnya berapa tuh? 5. Wasyubatul khamisatu.
Kalau percayanya kita sudah kan ya. Iya. Yang kelima ini pasti belum. Harus kiamat. Ya, ini berarti sudah kita beriman kepada yang lima. Demikian untuk sementara ini keadaan kita bagi untuk dia cabang-cabang gimana. Hal-hal yang perlu dialogkan. Selanjutnya kita buka termin pertanyaan. 2 kali dengan 1 dengan 3. Ada dari saya dulu. Kaitan dengan keimanan ini seringkali kadang yakin, kadang nyambung. Dan itu sudah digarisbawahi oleh Al-Quran. Nah, yang ingin dipertanyakan itu, banyak orang yang bertanya bagaimana supaya bisa tetap iman gitu kan, kuat gitu. Ada yang menjawab ya banyak zikir, ada juga yang menjawab puasa. Nah itu jadi, tetapi masih juga belum mampu untuk mencegah itu. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan kejawen. Sewaktu di Solo saya ketemu penasihat presiden ya, Ibu Megawati. Nah dia kalau dilihat agamanya ya semua agama diakui, termasuk dia mengakui adanya zat yang maha kuasa yaitu Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, terjadi diskusi, terjadi debat. Dia bertanya, kenapa yang dipermasalahkan urusan keyakinan ini? Toh kita ini sama-sama kepada zat yang maha kuasa yang kita tuju. Dia tidak sadar bahwa dia itu ada cara-cara dia yang salah melangkah. Kalau kita kan dalam fikih ada aturan mainnya. Yang kedua juga ada dalam ilmu tauhid bahwa cara bertapa, lalu ajaran Buddha dan Hindu itu dia pakai kan. Sehingga dia meyakini bahwa adanya roh itu yang dia. Nah kejawen ini bagaimana posisinya menurut pandangan Islam di akhirnya nanti? Walaupun barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya, itu kan tujuan akhirnya adalah taubat dan nasuha. Itu mungkin yang perlu saya tanyakan. Juga kaitan yang dulu belum dijawab, masalah kuburan ini, kalau yang meninggal duluan dengan yang akhir seperti kita ratusan tahun yang lalu itu. Lalu ada dalam kitab Surah, ada yang mengatakan kitab Surah ini adalah karangan orang Israeliat. Kalau kita meyakini itu kan ulama besar bahwa si ahli kubur ini yang sudah ratusan ribu sedang berdoa, ya Allah segera bumi hanguskan alam dunia, saya sudah tidak tahan lagi dengan siksa kubur. Ini yang menjerit adalah orang-orang yang disiksa. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal di 2021?
yang dosanya pun laksana beli pasir di laut. Nah, kembali kepada awareness, the justice gitu kan, kepada keadilan Allah di sini. Nah, itu saja mengenai 3 pertanyaan yang politik yang sering timbul pertanyaan dalam diskusi baik di kalangan para pejabat maupun di kalangan masyarakat awam. Demikian, yang selanjutnya mungkin langsung termen kedua aja, karena termen ke-1 sudah habis. Ya ada, silakan Mang Dede. Gak kelihatan Mang Dede Hamzah. Ya, Mang Supran. Ada di dia, Tamar Buto. Ya silakan. Ini Pak Kiai pernah membaca keimanan itu ada 2. Pertama, keimanan yang memang hasil pencariannya sendiri. Yang kedua, keimanan keturunan. Memang kalau masuk ke sini, apakah memang yang pura? Kalau kita ini kayaknya keimanan keturunan karena memang dari keluarga. Nah, apakah keimanan ini keimanan seperti halnya keimanan Nabi Ibrahim yang selama pencariannya itu adalah jati diri sendiri, Pak Kiai. Jadi masuk yang keimanan yang mana gitu, Pak Kiai, termasuk ya pribadi. Yang kedua, keimanan ini kan tidak lepas dari 3 perkara. Pertama lisan, qalb, dengan arkan perbuatan. Nah, ketiga elemen ini ada yang putus aja. Secara lisan mungkin ia terucap, tapi secara qalbnya ini enggak meyakini. Apakah nanti punya dampak? Udah cukup. Oke, selanjutnya yang kedua. Ya, Mang Dede silakan. Kemudian yang kedua ada makroah pendapat dari seorang ulama, hal imanu ya dua yang khusus. Ini kebanyakan bahkan di kalangan ulama juga berkata yang namanya iman nggak boleh ada yang kurang, walaupun 100% sudah Harus ada. kalau menjelaskan itu detail gitu. Pendapat ulama ini, sedangkan ulama ini masyhur gitu, supaya kita menjadi lebih mantap lagi soal apa ya juga sih. Nah, yang pertama, bagaimana cara menguatkan keimanan kita. Cara menguatkan keimanan kita adalah dengan tadabbur dan zikir. Yang tadabbur itu artinya penghayatan terhadap segala sesuatu di luar kita, atau segala sesuatu yang ada
pada kita, tetapi sebuah kenyamanan. Misalnya begini, setiap orang itu pasti memperoleh rezeki dengan porsinya masing-masing. Kita tadabur, kita hayati rezeki kita ini sehingga kita menjadi begini. Nah, itu yang akan menguatkan keimanan kita. Kecuali kalau dia tidak bertuhan, meskipun dia tadabur menghayati, tetapi bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk kesehatan paling juga, untuk pengetahuan biasanya, bukan kita menuju kepada Allah tadaburnya. Yang kedua, yaitu dengan zikir itu sendiri. Tapi zikirnya bukan zikir seperti zikir umum, zikir yang khusus, yang dibimbing oleh mursyid. Zikir yang dibimbing oleh mursyid itu tidak ada lain kecuali masuk dalam dunia tarekat. Karena di dalam dunia tarekat, zikir itu sendiri sudah diatur dalam rangka meningkatkan spiritualitas seseorang dalam keimanan kepada Allah, sehingga mempunyai tahapan-tahapan. Ada tahapan pemula, ada tahapan menengah, ada tahapan puncak. Yang tahapan puncak inilah yang di dalam tarekat atau sufi atau tasawuf disebut fana. Fana ini sudah melebur diri bukan pada kehendak diri tetapi kehendak Allah. Fana yang bisa kita lakukan adalah melebur kehendak diri pada kehendak Allah. Itu fana itu. Artinya menghancurkan kehendak diri kita sama sekali dinafikan dalam rangka masuk pada kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu pada yang mana? Kehendak Allah yang itu adalah segala sesuatu yang baik yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu kehendak Allah. Ada enggak sedikit kehendak Allah yang bertolak belakang, seperti kehendak Allah minum minuman keras? Enggak ada. Selalu yang kehendak Allah itu adalah sesuatu yang baik. Itu pun ukurannya menurut Allah sendiri, bukan menurut akal. Tetapi akal seringkali tunduk patuh pada kehendak Allah, yang akhirnya keimanan terus meningkat. Cek peribahasa dia bercicing baik. Arek melangkah. Dan Gusti ya Allah, abdi bade kadinya dah. Gusti kersan, Gusti ridho. Makan molen aja, sifatnya untuk pengenyang diri itu masih diminta. Dan Gusti ya Allah, ridho te Gusti abdi nuang ieu. Gitu. Nah, terus timbal baliknya apa kalau sudah begitu itu? Dengan cepat seperti wahyu tadi, maka pada selain Nabi dan Rasul ada ilham. Ilham itu sama fungsinya dengan wahyu, isyaratun khafiyatun musri'atun. Dengan cepat menghunjam pada dirinya ada sebuah ketenangan dan ada suatu dorongan untuk memakan molen itu sendiri. Itu sudah tinggi itu. Tetapi
sudah bisa kita coba. Kalau panahnya panah model Abi Yazid Al-Bistami, nah ini mungkin kita tidak akan mampu. Lebih gampangnya begini, hidup dalam kehendak Allah, gitu. Dan itu tidak mudah itu. Wong kita ini kebanyakannya Abdul Butun, bukan Abdullah. Iya. Sehingga wa ma khalaqtul jinna wal insa itu bukan liya'buduni, bukan liya'budun. Ini liya'budun. Iya. Itu antara lain. Jadi dengan tadabbur dan tasyakur, ya, tadabbur. Ada ya, tafakkur, tadabbur, tasyakur, itu ya. Kemudian ini mengenai kejawen nih. Kejawen itu ada yang bagus, ada yang benar gitu maksudnya. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu masih kaitan ketat dengan Tuhan yang benar. Ya. Seperti salah satu contohnya. Ceritanya Kang Said menceritakan Siliwangi itu, Prabu Siliwangi itu marah terhadap Syekh Quro Hasanuddin. Karena apa? Bahwa daerah kekuasaannya itu ada yang menyusup dari selain agama Hindu, yaitu agama Islam itu sendiri. Tetapi ketika datang ke tempatnya Syekh Quro itu, Syekh Hasanuddin, ini ada santunan tak marbutoh ini. Iya. Ada santunan tak marbutoh, ada santunan, ada lantunan, bukan santunan, ada lantunan seorang wanita yang kutilang, kurus, tinggi, langsing, tapi iya. Bukan kutilang darah, tapi kutilang doang. Iya. Sebab kalau kutilang darah pakai darah kurang gemes lagi gitu. Kurus, tinggi, langsing, dada rata lah. Iya. Amin. Terus Prabu Siliwangi ini tertarik sehingga mau menikahi. Kata Syekh Quro ini, tidak bisa kecuali masuk Islam. Gampang katanya masuk Islam ini. Tapi maharnya bintang kerti. Tahu ya bintang kerti itu yang biasa, artinya tasbih. Nah, tasbih gampang, nggak ada pasaran sini. Oh, masih Buddha kabeh, masih Hindu kabeh. Itu adanya di sana. Itulah keluar. Nah ini kejawennya itu, disebut kejawen. Yang biasanya dia itu pergi ke tempat yang jauh itu tinggal mengucapkan hong, biasa dengan bahasa mantra-mantra itu. Terbang dia. Itu enggak. Ngejublek baik. Diem aja. Akhirnya celingak-celinguk beliau nggak bisa, kecuali diawali dengan Bismillah. Diajar Bismillahirrahmanirrahim, terbang. Dan itu masih Arab. Ada yang Arab di Jawa ke Kejawen.
niat isun lumangku sing lumangku ini nur cahaya ning Kangjeng Nabi Muhammad. Nah itu kejawen itu. Artinya aku berjalan, yang berjalan ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang itu bukan melihatnya orang yang berjalan ini si fulan, tapi kehebatan aura Nabi Muhammad SAW itu kejawen itu. Artinya sudah dijawakan. Dari mana dijawakan itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tatkala mau berjalan dibuat tak-taknya, maka perjalanannya selalu mendapatkan keselamatan, perjalanannya dilindungi seperti perjalanan Rasulullah SAW. Datang dimuliakan, kan gitu. Bahkan di dalam apa itu? Dalam sebuah catatan apa di dalam Mujarabat Dairabi itu ada kunyam-kinyamnya. Jadi aku lumampai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara lain. Jadi ada yang Arab itu sebetulnya masih Arab tetapi sudah dijawakan. Itulah bisa disebut kejawen, bisa disebut jangjawokan. Ada jangjawokan itu dari kejawen, dari bahasa Jawa itu sendiri. Tetapi apabila kita telusuri memang ada cantolannya, itu yang benar, cantolannya dari Islam. Apabila tidak ada cantolannya, cuman kreasi ini aja, kreasi diri, spiritual, olah diri gitu, olah spiritual, itu yang salah. Kadang-kadang memohonnya itu di luar Tuhan atau selain Tuhan. Ya. Kemudian, nah ini jadi permasalahan ya. Orang yang hidup di alam barzakh, yang disiksa, kemudian dipersamakan bagaimana keadaannya sama atau tidak dengan hidup yang baru saja kemarin. Itu. Sama enggak perasaannya? Enggak di sini. Bahwa di alam barzakh itu bebas ruang dan waktu seperti dalam mimpi. Kalau sakit terasa sakit, kalau enak nyaman terasa nyaman. Tapi tidak bisa diukur waktu seperti waktu hari-hari di dunia. Itu. Oleh karenanya yang ribuan tahun meninggal sana, kiamat meninggal. Kira-kira ini perasaan siksaannya yang lama dengan yang baru ini apakah sama atau tidak? Bisa sama. Karena apa? Karena di sana sudah tidak lagi ruang waktu terukur dunia. Jadi pendekatannya gimana nih? Pendekatannya itu gini. Orang menunggu seseorang yang dicintai dengan orang yang menunggu yang biasa-biasa saja. Yang dicintai itu diharapkan segera datang. Lah itu 1/4 jam rasanya lama amat ya, perasaannya. Tapi kalau orang bisa-bisa bahkan bisa nyantai sambil menunggu yang datang ini 1 jam, baru datang 1 jam. Perasaan 1 jam dengan 1/4 jam itu lebih lama 1/4 jam itu. Perasaan kan yang berjalan. Karena waktu sudah terukur lagi dengan waktu dunia sekarang. Jadi jangan berharap kita ini nanti mimpinya di dekat matinya di dekat kiamat aja. Iya.
Sehingga perasaan tersiksanya di alam barzah itu tidak begitu lama, tidak. Itu seperti digambarkan dalam mimpi itu sendiri. Ada seorang santri yang berguru kepada seorang guru. Perasaannya itu 6 tahun. Begitu bangun, loh, tidur ini baru 1 jam, 6 tahun. Perasaannya sudah ngaji ini, kitab ini. Ternyata cuma 1 jam baru tidur. Siapa yang mengalami itu? Itu Syekh Hasyim Asy'ari ketika berada di pondok pesantren Bangkalan di bawah asyur Kiai Syekhona Khalil. Ada yang datang untuk memulung minantu. Nah, segera direstui. Kemudian begitu sudah nikah, ini sengaja di tempat mertuanya itu diadakan kajian. Ngajinya kita bilang, Syekh Hasyim Asy'ari belum ngaji apa-apa. Maka pada saat itulah, sebelum tampil itu, besoknya malamnya itu mimpi berguru sampai 6 tahun pada seorang guru, yaitu Syekhona Khalil. Kitabnya banyak, kajiannya ini. Begitu bangun, 1 jam. Bandingkan. Kita mimpi ngelencer aja. Pagi sarapan di Bandara Suta. Kemudian menuju Amrik di sana makan siang. Setelah makan siang langsung terbang ke Hong Kong. Muter-muter di Inggris, Jerman. Giliran sore, bukan sore malah sudah malam lagi malamnya. Ya, mimpi kencing, akhirnya tiba-tiba di tempat tidur ternyata dilihat, halah baru 2 jam. Bandingkan, itu 2 hari 1 malam itu. Kalau keliling dengan perasaan cuma 2 jam aja di tempat tidur. Itulah bahwa alam tidur dengan alam barzah nyaris. Makanya disebut an-naum akhul maut, bahwa tidur itu mirip dengan mati. Kemudian yang selanjutnya ini iman ini ada kasbi, ada turunan. Ya, semuanya kita ini setelah pasca sahabat Rasulullah, Islamnya itu adalah Islam turunan. Tetapi tidak semata-mata Islam turunan. Di sana ada transfer pengetahuan Islam, yaitu orang tuanya. Orang tuanya itu baik bapak maupun ibu mendidik anaknya dengan pendidikan Islam. Artinya anak-anak kita yang hidup sekarang ini juga iman dengan iman pengetahuan. Iya. Di samping iman turunan, sebab ibu bapaknya kalau Islam, maka anaknya itu tetap hukumnya adalah hukum Islam, Muslim. Insya Allah kita di samping Islam turunan, iman turunan, juga iman pengetahuan. Itu ada pendidikan. Nah, bagaimana yang dimaksud iman itu harus mencakup 3 hal, yaitu tasdik, ikrar, kemudian amal, kemudian tasdik. Yang itu adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa al-imanu huwa iqrarun bil lisan. Bahwa yang namanya iman itu tetap
secara hukum lahir harus mengucapkan syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu harus diilmui. Ilmu syahadat ilahiyah, ilmu syahadat risalah. Bagaimana kalau misalnya orang ini ikrar saja belum sempat mengilmui paek? Seperti orang Cina sudah berumur 70 tahun kembali sadar ternyata Islam ini enak. Akhirnya datang pada seseorang menyatakan dirinya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, dan benar itu kemauan sendiri. Tetapi tiba-tiba dapat satu hari mati, belum sempat mengilmui kan. Bagaimana dia? Nah, ini berlakulah hadis man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maka masuk surga. Ini anugerah yang besar sekali. Kafir hampir 70 tahun, hampir 65 tahun, begitu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah, meninggal, ini dijamin masuk surga. Apa tidak cemburu? Tidak. Dan itu jaminan Allah. Jaminan Allah. Dalam hadis itu, yaitu bunyinya. Jadi kita nggak mau ditafsir lagi, menafsirkan lagi. Apabila kalau begini, tidak. Hanya melulu khalisan mukhlisan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah dakhalal jannah. Nah, tapi itu jangan kita inginkan. Kayak begitu. Arek ngawage gula di dunia, arek keluar daripada Islam. Nanti kira-kira sudah tua arek asup Islam deui gitu. Tilu poe-poe gitu. Enggak bisa, jangan. Emang kita tahu. Iya. Puas-puasin dulu maksiat gitu kan. Iya. Dan ini tarif ini meniscayakan bukan hanya sekedar ikrar, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus dilaksanakan minimal nih. Iman pada Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mengamalkan rukun Islam kedua, ketiga, keempat. Kalau kelima kan harus ada syarat. Iya, kalau bagi orang Indonesia. Yang kedua itu sholat. Itulah sebagai tanda kuat dan kendornya iman tuh. Memang dede tuh yazidu wa yanqusu. Dilihat daripada sholatnya, tetapi sholatnya bukan sholat pura-pura, karena ada tak marbuto gitu. Iya. Makanya innal insana wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kata waw di situ itu bukan waw ataf, tapi waw ma'iyah. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman beserta amalnya yang sholihat, bukan dan. Jadi kalau begitu itu bisa iman saja, amalnya nanti. Tapi kalau sudah beramal pastilah berkait dengan keimanan. Nah itulah. Jadi dalam hal ini ternyata tafsiran Mu'tazilah itu lebih bagus daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Sebab apa? Bohong apabila orang itu mengucapkan tanpa melakukan.
apabila amanu saja illalladzina amanu, enggak sampai ma'a amalis sholihat, bohong dianggapnya. Nah, ini jadi semoga kita bisa menjadikan wawunya di situ adalah wawu ma'iyah, bukan wawu huruf mata dan tentu saja bahwa lahirnya ucapan itu adalah dari proses kepercayaan yang sudah dalam baru. Sebab orang kalau masih ragu tidak akan bisa untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kecuali tadi itu doang si ETT ya sah si tadi dia Prabu Siliwangi, ya itu masih ragu, itu diragukan. Karena setelah dia masuk Islam meminang kutilang, akhirnya dia Islamnya dilepaskan. Ya untunglah, tapi sudah punya anak gitu, yang kemudian turunannya itu Syarif Hidayatullah itu sendiri. Istikhdam ini ada 4 ini. Ada istikhdam lahir, ada istikhdam batin. Artinya menggunakan sesuatu sebagai media, sebagai alat untuk menghantarkan meraih maksud. Itu istikhdam itu deh. Ada yang lahiriah. Lahiriah itu bahwa istri kita adalah khadam kita itu. Ini benar. Istri kita itu adalah khadam kita. Dan itu bisa memberikan sesuatu keinginan bagi kita. Kita pengen makan. Oh ya harus segera dirawatkan. Gitu dia. Disiapkan gitu. Ya padahal kita lagi perut kosong. Itu istikhdam itu bisa dikembangkan yang batin atau spiritual itu lewat 3 jalur. Ada istikhdam malaikat, ada istikhdam jinniyah, ada istikhdam syaitan. Istikhdam syaitan ini yang selalu salah. Maka lahirnya yang disebut sihir itu sendiri. Iya. Sedangkan jinniyat boleh bisa ada yang salah dan bisa ada yang benar, tergantung dari olahan kita. Ya. Kalau kita lagi marah, kemudian kemarahan itu dilahirkan lewat istikhdam jinniyat yang kemudian akan menghancurkan orang yang kita musuhi, nah itu udah salah. Kenapa enggak harus terus terang aja? Aku benci kepada kamu. Jangan kemudian menggunakan istikhdam jinniyah. Dan yang ketiga ini yang bagus ini, istikhdam malaikat. Nih di sini juga ada nih. Ternyata ibadallah itu adalah malaikat itu. Karena rijalallahnya itu adalah para wali-wali aktob itu, para awliya Allah. Jadi syiiran istighosah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang umum dibaca oleh orang-orang Banten, ibadallah rijalullah abisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asanahullah bi fadlillah, itu adalah istikhdam jinniyat itu tuh deh. Jinniyat istikhdam malaikat itu sendiri pada ketika ibadah Allah. Di Al-Habaib fi akhbaril malaikat ini antara lain bisa para malaikat-malaikat yang diberi tugas atau yang diciptakan dengan tugasnya tertentu itu, tatkala kita lagi kena musibah, untuk bisa terhindar dari musibah itu, sehingga malaikat itu menghindarkan musibah itu diganti untuk menjadi ketenangan, kenyamanan.
tetap itu pun olahannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang ketiga, itu permohonannya sudah pada yang lain, yaitu setan itu sendiri, yang kemudian lahirnya adalah sihir itu. Sebagaimana hierarkis daripada khawarikul adat, yang paling top itu adalah mukjizat. Mukjizat turun karamat. Karamat turun lagi kepada para ulama, itu ma'unah. Ma'unah turun lagi kepada orang-orang fasik, pada orang fasik ya, istidroj. Terendah yang kelima itu adalah sihir minasyaiton. Nah, jadi silakan olah istighdam dengan yang ketiga, itu ketiga itu karamat dan maunah itu sendiri ya. Kalau masalah iman kuat dan itu ya tadi itu kembali kepada tafakkur, tadabbur dan syukur gitu. Kencang ketiga-tiga lembaga itu, maka insya Allah keimanan semakin kuat. Kendor, ya udah kendor lagi gitu. Baik, itu antara lain ya. Jadi simpulannya, keimanan ini yang lima ini itu mesti dikembangkan pada kitab-kitab yang khusus, seperti iman kepada Allah, itu di Aqidatul Awam, Tijanud Darari, Sanusi, dan Fathul Majid, dan Jauharatit Tauhid, seterusnya. Ya, Syukroni. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang memuaskan, mohon maaf, sebab bukan menjadi anak puas. Yang nanti akan menjadi pembahasan utama adalah ini wal qadari, jadi tentang qada dan qadar. Orang mah bingung nih.